Indonesia memiliki kondisi alam yang sangat indah. Kondisi alam tersebut dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang berada di kawasan tropis. Letak geografis Indonesia juga menyebabkan negara ini memiliki keanekaragaman dalam segi seni, suku, dan budaya. Keanekaragaman seni, suku, dan budaya memperkaya interaksi sosial masyarakat Indonesia dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. 1. Luas dan batas wilayah Indonesia. A. Luas wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sekitar 17.500 pulau dengan luas total wilayah sekitar 7,81 juta km yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dari total luas wilayah tersebut, wilayah Indonesia terdiri atas 3,25 juta km berupa lautan, 2,55 juta km berupa zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan 2,01 juta km berupa daratan. Luas wilayah daratan Indonesia hanya sekitar 1,2% dari luas daratan dunia. B. Batas wilayah Indonesia. 1. Batas darat. Batas darat terdiri atas batas alami dan batas buatan. Batas alami adalah batas yang terbentuk secara alami karena suatu wilayah dipisahkan oleh kenampakan alam berupa pegunungan, sungai, laut, dan hutan. Batas buatan adalah batas yang sengaja dibuat oleh manusia, misalnya tembok, pagar, dan pos penjagaan. Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. 2. Batas laut. Hukum laut Indonesia mengikuti hasil konvensi PBB atau dikenal sebagai United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada tanggal 10 Desember tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika. Berdasarkan hasil konvensi tersebut, diratifikasi oleh Indonesia dan ditindaklanjuti dengan pengesahan UU No. 17 tahun 1985. Berikut zona batas laut Indonesia berdasarkan UNCLOS tahun 1982. Zona ekonomi eksklusif (ZEE). Salah satu ketentuan dari Konvensi Hukum Laut adalah adanya ZEE. ZEE adalah batas wilayah perairan ekonomis suatu negara. Batas tersebut ditentukan dengan jarak 200 mil dari garis dasar pantai ke arah laut bebas. Zona laut teritorial. Zona laut ini diambil dari garis dasar ke arah laut lepas sepanjang 12 mil atau kisaran 22,2 km. Garis dasar merupakan garis khayal yang menghubungkan titik ujung terluar dari suatu pulau. Zona landas kontinen. Landas kontinen adalah laut yang secara geologis dan morfologis menjadi kelanjutan dari sebuah kontinen, benua. Indonesia terletak di antara 2 landasan kontinen, yaitu Asia dan Australia. Zona laut ini diukur dari garis dasar paling dalam, yaitu dengan kedalaman laut kurang dari 150 meter. 3. Batas atas udara. Batas atas udara wilayah negara Indonesia mengikuti batas laut, sedangkan batas angkasa luar mengikuti hukum internasional berupa Konvensi Chicago 1944. A. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari posisinya berdasarkan kedudukan garis lintang dan garis bujur. Letak geografis ditentukan pula dari segi astronomis, geologis, fisiografis, dadak daya. Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Pengaruh lain terhadap letak geografis Indonesia tersebut, antara lain sebagai berikut. 1. Terjadi aktivitas perdagangan dunia. Indonesia memiliki letak geografis yang strategis sehingga selalu menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik udara maupun laut. Indonesia menjadi titik persilangan kegiatan perekonomian dunia antara negara maju dan berkembang. Contohnya, Indonesia menjadi tempat persinggahan kapal laut yang akan menempuh perjalanan dari Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Barat menuju Australia, Afrika, dan Eropa. 2. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia menjadi beragam. Transportasi dan komunikasi yang mendunia memengaruhi keragaman sosial budaya di Indonesia. B. Letak geologis Indonesia. Ditinjau dari sisi geologisnya, Kepulauan Indonesia terletak pada 3 lempeng Venus besar. Bagian utara merupakan paparan Sunda yang terletak pada lempeng Rasia,
bagian barat dan selatan yang merupakan paparan Sahul berada di atas lempeng Indo-Australia serta bagian timur yang merupakan dasar samudra yang terletak pada lempeng Pasifik. C. Letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan letak garis lintang dan garis bujur, Indonesia termasuk negara yang berada di kawasan tropis yang mempunyai ciri tidak pernah mengalami 4 musim. Kawasan tropis hanya mengenal 2 musim, yaitu musim penghujan dan kemarau. Berikut letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan bujur. 1. Berdasarkan garis lintangnya, wilayah Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara, LU, dan 11 derajat lintang selatan, LS. 2. Berdasarkan garis bujurnya, wilayah Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur, BT, sampai 141 derajat bujur timur, BT. 3. Bentang alam Indonesia. Bentang alam Indonesia adalah perwujudan muka bumi yang ada di wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jenis-jenis bentang alam yang tersebar di wilayah Indonesia meliputi dataran tinggi, gunung, pesisir pantai, dataran rendah, lembah, danau, dan sungai. Bentang alam tersebut merupakan kekayaan alam yang sangat memesona dan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Banyak wisatawan dari berbagai penjuru dunia datang ke Indonesia untuk berbagai kepentingan, mulai dari tamasya hingga penelitian. Berikut ragam bentang alam di Indonesia. A. Gunung dan pegunungan. Wilayah Indonesia dilalui oleh 2 sabuk gunung berapi dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Hal ini menyebabkan daratan Indonesia memiliki banyak pegunungan, khususnya gunung berapi yang aktif. 1. Sirkum Pasifik merupakan deretan gunung berapi yang berawal dari barisan pegunungan Andes Amerika Selatan dan bersambung ke pegunungan Rocky Amerika Utara, lalu bersambung ke Jepang hingga Filipina. 2. Sirkum Mediterania merupakan deretan gunung berapi yang bermula dari pegunungan Alpen Eropa, lalu bersambung ke pegunungan Himalaya. B. Bukit dan perbukitan. Daerah perbukitan memiliki kemiripan dengan gunung, akan tetapi bukit memiliki skala yang lebih kecil. Berbeda dengan pegunungan, daerah perbukitan memiliki sumber air yang tidak banyak sebagaimana pegunungan. Aktivitas ekonomi di daerah perbukitan berupa pemanfaatan lahan-lahan kering dengan pasokan air yang mengandalkan air hujan. Oleh karena itu, mata pencaharian penduduk daerah perbukitan umumnya sebagai petani atau perkebunan yang bercocok tanam umbi-umbian, biji-bijian palawija, serta tanaman buah tahunan, seperti mangga, jeruk, dan jambu. C. Dataran tinggi. Berdasarkan awal terbentuknya, dataran tinggi dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Hasil erosi dan sedimentasi, merupakan dataran tinggi yang terbentuk dari gunung atau pegunungan yang mengalami pengikisan bagian atas serta mengendap dan berkumpul menjadi dataran. Contohnya, dataran tinggi Gayo di Aceh dan dataran tinggi Malang di Jawa Timur. 2. Hasil kaldera, yaitu material dari lereng gunung sekitar atau aktivitas vulkanik yang tertimbun di kaldera yang semakin lama semakin meninggi dan mengeras hingga menjadi dataran tinggi. Contohnya adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. D. Dataran rendah. Dataran rendah umumnya banyak digunakan sebagai pusat permukiman. Permukaan dataran rendah yang cenderung rata memudahkan manusia dalam melakukan mobilitas sehingga sering dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Wilayah Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas daratan dan lautan dengan 60%. Wilayah berupa lautan. Iklim di Indonesia memiliki 4 sifat dasar yang dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayahnya. Keempat sifat dasar itu, antara lain sebagai berikut. A. Bersuhu hangat. Daerah beriklim tropis memiliki suhu yang cukup tinggi karena berada di sabuk khatulistiwa. Suhu Indonesia tidak ekstrim karena Indonesia berbentuk kepulauan yang dikelilingi lautan. B. Pergantian musim penghujan dan kemarau yang relatif stabil. Posisi Indonesia yang berada di antara 2 samudra dan 2 benua menyebabkan pergantian gerakan angin saat posisi matahari bergeser. 1. Angin monsun barat. Pada bulan Oktober hingga April, suhu daratan Australia relatif lebih panas menyebabkan angin berembus dari Samudra Hindia menuju Australia. 2. Angin monsun timur. Saat matahari berada di belahan bumi utara, suhu di Australia lebih dingin daripada Asia sehingga angin berembus dari Australia menuju Asia. C. Terbebas dari embusan angin taifun. Wilayah Indonesia berada di garis lintang rendah,
yaitu terletak di wilayah yang tidak lebih dari 10 derajat Lu. Akibat adanya fenomena gaya Coriolis, sebagian besar wilayah Khatulistiwa tidak dilalui oleh embusan angin taifun. D. Kelembapan udara yang tinggi. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang dikelilingi lautan dan berada di sabuk Khatulistiwa. Hal ini mengakibatkan penguapan wilayah perairan terjadi sepanjang tahun. D. Kerjasama antar negara. Upaya pelaksanaan sistem perpolitikan luar negeri Indonesia sebagai amanah fals ideologi Pancasila dan landasan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indonesia berperan aktif dalam membina hubungan dengan negara lain. Hubungan luar negeri Indonesia secara resmi telah dimulai sejak negara Indonesia berdiri, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kesempatan ini dimanfaatkan Indonesia untuk senantiasa mempromosikan kehidupan masyarakat yang humanis, menjunjung tinggi norma-norma masyarakat, hidup berdampingan dalam keberagaman, serta saling menghormati dalam keragaman. 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antar dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik antara kedua belah pihak negara tersebut. A. Motif kerjasama. Kerjasama bilateral umumnya timbul didasari oleh motif dan kepentingan masing-masing negara yang terlibat. 3 motif utama yang menjadi pertimbangan sebuah negara melakukan hubungan bilateral sebagai berikut. 1. Menjaga kepentingan nasional. Sebagai contoh, saat Indonesia mengalami gagal panen dan kelangkaan pangan sehingga kebutuhan pokok masyarakat tidak tercukupi dengan adanya kerjasama bilateral antar negara. 2. Menjaga perdamaian. Kerjasama bilateral merupakan salah satu cara untuk menjaga perdamaian karena suatu negara tidak mungkin berperang dengan negara sahabat. 3. Kesejahteraan ekonomi. Kerjasama akan mendatangkan manfaat secara ekonomi melalui perdagangan ekspor-impor dan manfaat ekonomi lainnya. Contohnya, donasi bagi negara miskin, pinjaman lunak, dan hibah. B. Negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia. Berikut negara-negara yang telah menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia. C. Bidang kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara lain terus ditingkatkan di berbagai bidang di antaranya sebagai berikut. 1. Kerjasama bidang hukum, merupakan kerjasama yang bersangkutan dengan masalah hukum, di antaranya dalam bentuk Interpol, perjanjian ekstradisi, dan pertukaran tahanan. 2. Kerjasama bidang ekonomi, meliputi perdagangan ekspor-impor, penanaman modal, utang piutang, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah ekonomi pemenuhan kebutuhan masing-masing negara. 3. Kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya, meliputi pertukaran pelajar pemberian beasiswa, pertukaran guru dan dosen, pertukaran pementasan budaya masing-masing negara, serta pertukaran tenaga ahli. 4. Kerjasama bidang pertahanan, meliputi latihan militer bersama, pembelian alutsista kerjasama pengamanan daerah perbatasan, serta kerjasama intelijen dan penanganan teroris. Selain itu, ada juga kerjasama bilateral, di bidang kemanusiaan dan lingkungan hidup. 2. Kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya berdekatan. Tujuan utama kerjasama tersebut adalah untuk memajukan dan memperkokoh eksistensi negara yang berada pada suatu kawasan. 3. Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara ataupun kelompok. Kerjasama tersebut tidak memandang regional kewilayahan. Contoh kerjasama multilateral adalah sebagai berikut. A. Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations. 1. Struktur organisasi PBB, untuk menjalankan fungsinya, antara lain sebagai berikut. A. Majelis Umum, General Assembly. Anggota Majelis Umum PBB, yaitu seluruh negara anggota PBB. A. Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations. B. Dewan Keamanan, Security Council, yaitu dewan yang bertugas menjaga keamanan dan perdamaian antar negara. C. Dewan Ekonomi dan Sosial, Economic and Social Council, yaitu dewan yang bertugas membantu Majelis Umum untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial pada tingkat internasional. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB beranggotakan 54 negara yang dipilih oleh Majelis Umum. D. Dewan Perwalian Trusteeship Council, yaitu dewan yang bertugas mengatur wilayah-wilayah yang ada di bawah pengawasan PBB lewat perjanjian perwalian.
Dewan ini mengatur langkah-langkah yang diambil dalam mempersiapkan wilayah tersebut membentuk pemerintahannya sendiri. Mahkamah Internasional International Court of Justice yaitu badan peradilan utama PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Sekretariat bertugas menyediakan informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh badan PBB. Kedudukan Sekretariat PBB berada di Manhattan, New York, Amerika Serikat. 2. PBB juga memiliki lembaga-lembaga khusus yang menangani berbagai permasalahan di antaranya UNESCO yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan, WHO yang menangani bidang kesehatan, UNHCR yang menangani masalah pengungsian serta lembaga khusus lain yang jumlahnya saat ini mencapai 17 lembaga. World Trade Center Organization, WTO. WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang memiliki kewenangan mengatur perdagangan antar negara yang bermarkas di Jenewa, Swiss. International Monetary Fund (IMF). IMF merupakan lembaga yang menjadi bagian dari sistem PBB. Hubungannya dengan PBB bersifat kesepakatan sehingga setiap kebijakan IMF bersifat independen dan lepas dari campur tangan PBB. IMF berfungsi sebagai organisasi yang menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya. Organization of Islamic Cooperation (OIC). OIC atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yaitu organisasi solidaritas sesama muslim di dunia. Berdirinya OKI bermula saat terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa pada tahun 1969, lalu pada tanggal 25 September tahun 1969 ditandatangani Piagam Pendirian OKI di Maroko. Sekretariat OKI dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?